Istilah skolastik berasal dari bahasa Latin yaitu scholasticus yang berarti murid, sebagai suatu gerakan filsafat dan keagamaan yang berupaya mengadakan sintesa antara akal budi manusia dengan keimanan, atau menerapkan metafisika Yunani ke dalam keyakinan Kristiani. Pemikiran ekonomi pada zaman skolastik dimulai dari pemikiran Albertus Magnus. Albertus Magnus adalah seorang filsuf religius dari Jerman. Ia mengemukakan teori tentang harga yang adil dan pantas. Magnus berpendapat bahwa harga sama dengan biaya dan tenaga kerja yang dikorbankan untuk memproduksi barang tersebut. Selain itu, aktivitas perdagangan harus menyertakan unsur etis atau moral. Pemikiran ekonomi Magnus merupakan pemikiran yang didasarkan pada ajaran Kristen. Selain Magnus, tokoh lain yang mengeluarkan pemikiran tentang ekonomi etis adalah Thomas Aquinas. Aquinas adalah murid Albertus Magnus yang juga menghubungkan ekonomi dengan etis dan keadilan. Ia mengemukakan bahwa ajaran agama Kristen tidak bertentangan dengan kesimpulan-kesimpulan filsafat. Selain itu, argumentasi yang dikeluarkan bukan filsafat darinya, melainkan filsafat Aristoteles yang dimasukkan ke dalam doktrin Kristen. Dengan pola pikir seperti inilah ekonomi etis berkembang, karena pemikiran ekonomi mereka erat dengan ajaran agama. Dalam bukunya yang berjudul Summa Theologica, Thomas Aquinas berpendapat bahwa memungut bunga dari uang yang dipinjamkan adalah tidak adil, karena sama saja dengan menjual sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Pandangan tersebut sama dengan apa yang dilontarkan oleh Aristoteles yang mengutuk penarikan bunga, sebab bunga adalah keuntungan dari sesuatu yang dilakukan tanpa usaha dan biaya. Masa skolastik terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu skolastik awal pada tahun 800 sampai dengan 1200. Yang kedua yaitu masa skolastik puncak. Masa ini merupakan masa kejayaan skolastik yang berlangsung pada tahun 1200 sampai dengan 1300. Dan masa ini juga disebut sebagai masa berbunga. Masa ini ditandai dengan munculnya universitas-universitas dan ordo-ordo yang secara bersama-sama ikut menyelenggarakan atau memajukan ilmu pengetahuan, di samping juga peranan universitas sebagai sumber atau pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Adapun yang menjadi faktor mengapa masa skolastik mencapai puncaknya, yang pertama yaitu adanya pengaruh dari Aristoteles, Ibnu Rushd, Ibnu Sina sejak abad ke-12 hingga sampai abad ke-13 telah tumbuh menjadi ilmu pengetahuan yang lurus. Yang kedua, tahun 1200 didirikan Universitas Alma Mater di Prancis. Universitas ini merupakan gabungan dari beberapa sekolah. Yang ketiga yaitu berdirinya ordo-ordo. Ordo-ordo inilah yang muncul karena banyaknya perhatian orang terhadap ilmu pengetahuan, sehingga menimbulkan dorongan yang kuat untuk memberikan suasana yang semarak pada abad ke-13. Yang ketiga yaitu masa skolastik akhir. Masa ini ditandai dengan adanya rasa jemu terhadap segala macam pemikiran filsafat yang menjadi kiblatnya sehingga memperlihatkan stagnasi.